Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 172 sampai dengan 174. Imam yang memimpin retret datang dari Amerika. Ia datang ke Polandia hanya waktu yang singkat, dan sangat kebetulan bahwa ia memimpin retret kami. Suatu kehidupan batin yang mendalam terpancar dari orang ini. Penampilannya memberikan kesaksian tentang kebesaran jiwanya. Mati raga dan konsentrasi merupakan ciri khas imam ini. Tetapi kendati keutamaan yang begitu besar, aku mengalami banyak kesulitan dalam mengungkapkan jiwaku kepadanya dalam kaitan dengan rahmat yang kuterima. Sejauh menyangkut dosa-dosa, selalu mudah untuk melakukannya. Tetapi dalam kaitannya dengan rahmat, aku harus berusaha mati-matian. Dan meskipun demikian, akhirnya aku tidak mengatakan banyak. Godaan setan di dalam meditasi. Aku merasakan suatu ketakutan yang aneh, bahwa imam itu tidak akan memahamiku, atau bahwa ia tidak akan punya waktu untuk mendengarkan segala sesuatu yang akan kukatakan. Bagaimana aku akan mengatakan semua ini kepadanya? Kalau itu Pastor Bukowski, aku akan dapat melakukannya dengan lebih mudah. Tetapi Imam Yesuit ini baru kulihat untuk pertama kali ini. Maka aku ingat akan nasihat Pastor Bukowski, bahwa aku harus sekurang-kurangnya membuat catatan singkat tentang terang yang diberikan kepadaku oleh Allah selama retret-retret, dan memberikan kepadanya sekurang-kurangnya suatu laporan singkat tentang semua itu. Ya Allahku, 1,5 hari sudah berlangsung dengan mudah, dan kini pergulatan hidup dan mati sedang dimulai. Konferensi sudah akan dimulai dalam setengah jam lagi. Dan kemudian aku harus pergi ke pengakuan dosa. Setan berusaha membujuk aku untuk percaya bahwa kalau para superiorku telah memberitahu aku bahwa kehidupan batinku adalah suatu hayalan, mengapa aku harus bertanya lagi dan mengganggu bapak pengakuan? Tidakkah Mother X memberitahu engkau bahwa Tuhan Yesus tidak bersatu dengan jiwa-jiwa yang memprihatinkan seperti jiwamu? Bapak pengakuan ini akan memberitahu engkau hal yang sama. Mengapa berbicara kepadanya tentang semua ini? Ini bukan dosa. Dan Mother X mengatakan kepadamu dengan jelas bahwa semua persatuan dengan Tuhan Yesus adalah mimpi di siang bolong dan histeria melulu. Jadi, mengapa harus mengatakannya kepada bapak pengakuan ini? Lebih baik engkau membuang semua ini sebagai hayalan. Perhatikan betapa banyaknya penghinaan yang engkau derita karena semua itu, dan betapa banyak lagi yang masih menantikanmu. Dan semua suster tahu bahwa engkau adalah seorang histeris. Yesus, aku berseru dengan segenap kekuatan jiwaku. Pada saat itu, imam masuk dan memulai konferensi. Ia berbicara sangat singkat, seolah-olah ia terburu-buru. Sesudah konferensi, ia pergi ke kamar pengakuan. Melihat bahwa tak seorang suster pun pergi ke sana, aku bangkit dari tempatku berlutut dan langsung pergi ke kamar pengakuan. Tidak ada waktu untuk menimbang-nimbang. Sebagai ganti mengatakan kepada imam tentang keraguan-raguan yang telah diciptakan dalam diriku dalam kaitan dengan hubungan-hubunganku dengan Tuhan Yesus. Aku mulai berbicara tentang godaan-godaan yang baru saja aku lukiskan di atas. Bapak itu langsung memahami situasiku dan berkata, "Suster, engkau tidak percaya akan Tuhan Yesus, sebab ia memperlakukan engkau dengan begitu baik." Baiklah suster, tenanglah. Yesus adalah gurumu,
dan persatuanmu dengan Dia bukanlah mimpi di siang bolong, juga bukan sekedar histeria atau hayalan. Ketahuilah bahwa engkau berada di jalan yang tepat. Berusahalah untuk setia kepada rahmat-rahmat ini. Engkau tidak boleh menghindarinya. Suster tidak perlu berbicara dengan para superior mengenai rahmat-rahmat batin ini, kecuali kalau Tuhan Yesus dengan jelas menyuruh untuk berbuat demikian. Tetapi dalam hal ini, engkau hendaknya lebih dulu berkonsultasi dengan Bapak pengakuan. Tetapi kalau Tuhan Yesus menuntut sesuatu yang lahiriah, dalam hal ini, sesudah berkonsultasi dengan Bapak pengakuan, engkau hendaknya melaksanakan apa yang diminta Yesus darimu. Juga kalau ini menuntut pengorbanan yang amat besar, di lain pihak, suster harus mengatakan segala sesuatu kepada Bapak pengakuanmu. Sungguh tidak ada jalan lain bagi suster. Berdoalah agar engkau dapat menemukan seorang pembimbing rohani. Kalau tidak, engkau akan menyia-nyiakan anugerah besar. Aku ulangi sekali lagi, tenangkanlah hatimu. Engkau menempuh jalan yang tepat. Jangan peduli akan sesuatu yang lain, tetapi setialah selalu kepada Tuhan Yesus. Tak peduli apapun yang akan dikatakan orang tentang suster. Justru dengan jiwa yang memprihatinkan seperti ini, Tuhan Yesus bersatu secara mesra. Dan semakin suster merendahkan diri, semakin erat Tuhan Yesus akan menyatukan dirinya denganmu. Yesus, engkau andalanku.